ahli nar. Amma ba'du. Para Abu Seteja, para ajunan, para sepuh, para anu, jagatara, tempuh, marian reja, sebutan gula, amu jakitul ta'zimi, sekaligus menyampaikan karena Kak itu merupakan pemangkian perdana sampun bulan Ramadan, sampun hari raya, menyampaikan mohon maaf lahir batin, mulai muka seteja amal ibadah, panjuan seteja, puasa, tarawih, pembahasan Al-Quran, itu lisan Allah kalau pahala berlipat ganda, terus berakhir minta mohon kesaburan, mana benda kekaliruan, kesalahan kalau boten, malar muka seteja boten kula sama ajunan, termasuk ikasukan insan Allah, orang-orang yang muljim, orang-orang yang bujur dunia akhirat. Amin. Alhamdulillah barabu senantiasa terestana betul sama ajunan memberikan rasa muji syukur kepada Allah Ta'ala secara iman. Alhamdulillah ibarangi kesempatan kembali sama Allah kangkuin melaksanakan kegiatan rutinitas sebagaimana sebelum bulan Ramadan. Kak Dinto perlu syukuri karena tak setelejah orang Kak Dinto sama Allah eka sukanya akumpul rangki setan tempat kaki melakukan ketaatan. Alhamdulillah Rasulullah ajabu faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jawaban Rasulullah pasirang orang se ikasukan sama Allah pada dirinya suatu kebaikan, maka Allah bakal mengumpan ke orang Kak Dinto tentang keangkuin harte urusan agama. Alhamdulillah Kak Dinto nikmat sebaraki sedekah tinggal sebulan sebaraki syukur. Salawat dan salam mulai muka terkait kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan badan kula sang ajar mengangkat umat beliau mulai muka pakai bisa amalnya syarat pun atau bisa kumpul sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Rabu sesama-sama memuji kisah Allah. Allah Subhanahu wa taala kadin tu menurunkan Al-Quran dan umat manusia sebagai petunjuk, hudan linnasi wa bayyinat. Jadi hudan wa bayyinati linnas. Jadi Al-Quran itu merupakan petunjuk, merupakan penerang bagi manusia. Akan tetapi dari sisi lain kabarabu Al-Quran merupakan ujian, merupakan cobaan. Apa? Karena ayat-ayat Al-Quran itu tak bisa dipahami, tak bisa dikaji makna penafsir-tafsirannya, kecuali harus dipahami sebagai mestinya, harus dikembalikan dan merujuk kepada pemahaman para ulama. Ini ujian. Karena Al-Quran itu ayat-ayatnya mana dipahami kalau Muhammad selepas oleh pahala. Keng mana benda orang itu memahami ayat Al-Quran luput salah cara, maka dia berbahaya. Kenapa? Karena Al-Quran itu ayat-ayatnya terbagi dekat dua macam. Ayat-ayat Al-Quran itu terbagi ayat-ayatnya kepada dua bagian. Situng disebut kalaban ayat muhkamat, nomor dua itu disebut kalaban ayat mutasyabihat. Itu definisi muhkamat, definisi mutasyabihat. Kenapa maksudnya? Ulama itu mendefinisikan, memberikan arti makna. Kenapa saya maksud ayat muhkamat, juga kenapa saya maksud ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat artinya cebon para ulama setong ayat, suatu ayat se makna epon kak itu bohir, makna kak itu ampun jelas, bentak ngagungi makna-makna selain. Artinya kenapa? Tidak memiliki makna kecuali satu makna saos. Tidak ada kemungkinan bisa bermakna nikah, bermakna kuntan. Situ ini kayak sebut kalawan ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu merupakan rujukan. Artinya manabi orang ingin memahami ayat-ayat mutasyabihat, maka harus dikembalikan ke ayat-ayat muhkamat, merupakan induk, merupakan rujukan.
Jadi mana orang ama anak-anak ayat-ayat mutasyabihat tanpa melihat terlebih dahulu ke ayat muhkamat, kak itu pasti keliru. Jadi ayat muhkamat kak itu disebut jawaban Allah umul kitab. Umul kitab artinya merupakan induk, merupakan rujukan dari ayat-ayat selain. Kenapa di antara contoh ayat muhkamat semakna ebon kak dito tak ada kemungkinan kecuali hanya setong. Banyak di antaranya firman Allah di dalam surat Syura ayat 11 kak dito Allah ajabu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini kak artinya jelas. So makna selain. Napa artinya maknanya? Allah tak nyarobani sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak ada satupun di antara makhluknya sing nyarobani Allah, dan Allah kak dinto maha melihat atau maha mendengar. Semua makna lain. Artinya ayat kak dinto kun perak menjelaskan cek sangkuna Allah tak sami sama makhluk. Orang tanpa melihat ke ayat-ayat muhkamat inalikana terus ama anak-anak ayat-ayat mutasyabihat jika pasti kalero, pasti salah. Kenapa? Karena ayat mutasyabihat cekon para ulama definisinya artinya kak dinto sebuah ayat sekak di mau zahirnya hi kak dinto seakan-akan menunjukkan Allah kak dinto akati makhluk. Seakan-akan Allah gak dinto dari zahirnya ayat mutasyabih gak dinto, Allah gak dinto sifati kalawan makhluk bertempat, diliputi oleh arah, notabene memiliki anggota tubuh. Ini gak zahirnya tapi gak dinto tak leres, ini gak salah. Kenapa di antara contoh ayat mutasyabihat? Contohnya jika dinto jebuna Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini banyak orang salah maknai ayat kak itu. Langsung maknai jawaban mereka Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Padahal kak itu sangat tidak masuk akal. Samakan orang sefaham, orang sepinter, pun narema akal. Namun iko Allah kak itu benar ni dalam leher. Warid urat nadi kadin itu kan badan nengi leher. Jadi al-warid kadin itu dua urat yang ada di pinggir leher dan ujungnya ke bawah kadin itu asam puka dalam ate. Ini kayak sebut al-warid, al-warid. Jadi al-warid kadin itu urat nadi. Nanti mana bi ekoca Allah kadin itu lebih dekat daripada urat nadi. Orang si pandai, orang si pintar tak mungkin terima. Bodoh pangeran kadin itu beri dalam leher. Jadi salah. Jadi makna firman Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kak itu termasuk ayat mutasyabihat seakan-akan zahirnya seakan-akan Allah berdiri kanto berdiri. Padahal tak king dipahami ketika itu. Kenapa? Karena seandainya pahami secara zahirnya langsung yocol pajuna ketika itu maka pasti bertabrakan kalaban ayat muhkamat segala laisa kamitslihi syai'. Si artinya Allah gak itu sami sama makhluk. Manusia gak itu kan terdiri daripada anggota tubuh. Beda daging, beda tulang, beda leher, beda cetak. Mun pas koca Allah gak itu beda nengi dalam leher, berarti kan membutuhkan kepada makhluknya. Sedangkan Allah gak itu di antara sifatnya qiyamuhu bi nafsihi. Allah tak butuh dengan makhluk kepada. Jadi makna ayat atau firman Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid artinya Allah kak dinto ngauningi badanku lesang ajunan melebihi badanku lesang ajunan tibi tentang diri kita sendiri. Artinya kenapa? Penjelasan saya cepat dipahami. Badanku lesang ajunan tak uning apa seperti berkabut. Allah pasti uning. Sanajan perkara kak dinto saya terjadi nengi abur kak dinto nengi beten di dalam beten kak dinto tak ikau nengi Allah kak dinto pasti uning. Kenapa? Karena Allah kak dinto maha ngauningi dan tidak ada satupun yang samar bagi Allah Ta'ala.
Mustahil parahu mun ikut tak beda pencipta pas tak on dia kasih cipta. Mustahil. Allah gak dinto pencipta ki pasti oneng. Secara terperinci, secara umum apa sih terjadi? Kalau manusia dan sifat-sifat manusia apa sih terjadi di badan manusia? Pasti oneng. Mana kita oneng ki? Mustahil pencipta bersifat bodoh tentang apa yang diciptakan. Jadi badan kole sama ajuran parabu wajar saos tak oneng sana apa panjenengan sehari anya tuh tak oneng panjenengan sana bakali manabi dari odi sampai samangken inalikan asarin sana bakali akintang atau tenggurep tak oneng panjenengan sana bakali manabi ada dari mulai lahir sampai samangken tak oneng sana bakali tak hitong paling oningnya secara global, secara umum bisa ada telur kali, udah nambah lebih telur kali. Jadi parabu orang kak dinto lebih banyak sita kawan ini daripada si ini. Pun tanya lagi ke berdiri nanti, jangan tanya ke orang, tanya ke abang nanti. Panjenengan pasti yakin panjenengan kak dinto andiru, mun tak andiru tak kira longku kan toh. Jadi panjenengan pasti yakin bahwa roh ada di dalam tubuh dan jiwa panjenengan saja. Pertanyaannya, oning panjenengan, katina apa punya panjenengan? Pernah nangale, pernah ngulatin, tak oning. Jadi manusia gak itu terbatas. Tapi mana pencipta Allah Subhanahu Wa Taala, tak mungkin Allah ngatakan itu tak oning. Pasti oning Allah saja gak itu dengan apa sih terjadi. Ini kan makna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Panjenengan tagiraon ning sana apa jumlahna rambut. Jago si rambut orang obuna tibi tagiraon ning sana biki obuna. Jago si entar ka obu alesao sana apa biki. Bulu beca. Tak pernah hitong. Tauning. Ada kan itu lemah. Allah gak dinto saya maha kuasa. Allah gak dinto ngauningi. Sana apa rambut kepala, rambut segala satu aja tanpa ada yang sedikit sesama beliau tanpa. Wa alimul ghaibi wasyahadah. Tuhan Allah kan alimul ghaibi wasyahadah. Allah gak ditunggu ning satu aja perkara si ghaib. Perkara si tak tangali tenggore sama jen Allah mau. Karena seandainya Allah gak ditunggu ning mungkin tak layak jadi Tuhan karena Tuhan gak dintu pasti bersifat ilmu dan ilmu gak dintu mencakup segala sesuatu. Allah gak dintu oning dekat perkara wajib bahwa gak dintu perkara wajib. Allah oning dekat perkara si mustahil bahwa gak dintu mustahil. Allah juga oning dekat perkara si jaiz bahwa gak dintu perkara si jaiz. Jadi jangan sampai agati kelompok orang Wahabi. Mana bi orang Wahabi gak dintu langsung berayat yujal pajuna. Zahirnya ketika dinto dipahami secara zahirnya. Padahal gak dinto bakal menjadikan ayat Al-Quran firman Allah seset tomban selain akan bertolak belakang. Panjenengan mungkin ngagali bahwa keyakinan Wahabi gak dinto meyakini Allah di atas langit. Gara-gara salah paham dari firman Allah Ar-Rahmanu al-Arsy istawa langsung dipahami Allah gak dinto bersemayam, Allah baru di atas arsy. Bantah sama sekali firman Allah sehingga wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Mun pas ka dinto ayat segala Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa dipahami secara zahirnya Allah di atas langit. Sedangkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dipahami zahirnya Allah ka dinto berdengi manusia bumi mak bede pangeran di atas beri bumi. Nah, kan bertolak belakang, bertabrakan. Maka sebagaimana ayat atau firman Allah Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa kadinto tidak dipahami secara zahirnya, maka kau tujukan ayat atau firman Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid tak juga dipahami secara zahirnya. Bahkan perintis Thariqah Ar-Rifaiyah Syekh Ahmad Ar-Rifai kadinto berpesan sampai panjenengan saja berpegang teguh dengan zahirnya ayat atau hadis mutasyabihat. Karena pasirah orang yang berpegang teguh dengan zahirnya ayat atau zahirnya hadis mutasyabihat, maka kak dinto arobaki pangkal kekufuran.
beliau adabu sunu aqaidakum minat tamassuki bi dhahiri ma tashabaha minal kitabi was sunnah fa inna dzalika min usulil kufur. Ya pun beliau Ali Mahmud Rifai ajaga panjenengan sadaja dekat akidah panjenengan sadaja dari berpegang teguh dari atas teguhan kalaman zahirnya ayat atau hadis mutasyabihat. Anapa? Karena songkuna hal seketika dinto arubagi usul kufur, pangkal kekufuran. Jadi mana pada ayat, pada hadis, zahirnya para rabu seakan-akan Allah gak dinto di bumi, seakan-akan Allah gak dinto di atas langit, seakan-akan bersama kita. Maka kena kau ningi bahwa benih gak dinto makna seleres. Makna seleres gak dinto kuatu maknai sisakirna tidak bertentangan kalaban ayat-ayat selain. Dikembalikan juga ayat laisa kamitslihi syai'. Jadi orang-orang Wahabi gak dinto barabu kesesatannya benih hanya masalah kontroversi masalah maulid, benih hanya masalah ziarah kubur, tetapi yang paling membahayakan adalah masalah akidah dan kepercayaan yang mereka yakini Allah gak dituju di atas al-syarah. Gak dinto sangat keliru, bahkan menentang dan mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Terakhir kita tidak sawas bukti kesalahan dan kesesatan ajaran Wahabi kalaban dalil akal saus. Panjenengan tak usah susah cari dalam Al-Quran atau hadis untuk mengetahui kesalahan mereka, untuk memastikan bahwa mereka salah. Napa dalilnya? Tak usah cokok kalaban dari logika panjenengan. Napa logikanya? Andai kata sakingnya hanya seandainya, tak mungkin terjadi. Seandainya dakwah mereka yang kata mereka merupakan ajaran Nabi, yang merupakan dikit-dikit mereka salafi, seandainya mereka ajarannya benar gak dinto, maka di berbagai tempat yang disampaikan oleh pencerama-pencerama Wahabi, seandainya benar tak mungkin menjadi kontroversi dan ditentang oleh masyarakat sekitar. Kayak mana bisa berahlus sunnah wal jamaah, panjenengan berdakwah di mana saja, tak mungkin sih menabrak dan mempertanyakan. Paling dari kelompok sebelah saja sih yang mempertanyakan. Nika logika bahwasannya kebenaran ada pada ahlus sunnah wal jamaah dan kebatilan ada pada Wahabi, dikarenakan ketika mereka berceramah di berbagai tempat maka pasti akan menimbulkan kontroversi di berbagai tempat. Tadi itu ampun terbukti dan nyata, bukan hanya katanya, memang kenyataan gak itu. Ahlus sunnah wal jamaah, berapa ahlus sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, ada aika masalah sopo, mau di negaranya sendiri, mau di luar negara, kama tidak akan menjadi dakwah yang kontroversi. Kali untuk apa saya tenggolo bisa samaki, muka-muka itu tambahnya tateguan semakin kuat, berpegang teguh ahlus sunnah wal jamaah dalam organisasi yang punah itu ulama, malah muka bisa dipakumpul bagi sareng Kiai Hasyim Asy'ari, akumpul sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampun sabar itu kurang lebih nanya sabara. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.